ibadah itu semua penuh dengan simbolik-simbolik. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji ketika kita melempar jumroh tadi sudah disebut itu kan simbolisasi perlawanan terhadap setan gitu. Tapi setelah pulang masih berteman dengan setan. Mestinya sepulang dari tanah air dia melanjutkan perlawanan terhadap setan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas apa makna terpenting dari Haji Mabrur. Alhamdulillah, di depan kita sudah ada Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahu bahwa jamaah haji sebentar lagi akan kembali ke tanah airnya masing-masing ya setelah menunaikan ibadah haji. Dan tentu satu harapan yang sangat dinantikan ya oleh para jamaah haji yaitu mendapatkan haji yang mabrur. Apa makna terpenting dari haji mabrur ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas bahwa tak ada, saya kira, jamaah haji yang tidak menginginkan hajinya itu bukan haji yang mabrur. Ya. Pasti mereka mengharap ibadah haji yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul atau mabrur. Dan haji mabrur ini kan luar biasa. Nabi mengatakan al-hajrul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan surga itu disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Tidak ada tempat yang lebih baik dalam kehidupan kita ini nantinya itu kecuali surga itu. Dan itu bisa didapat melalui haji yang mabrur. Karena itu sekali lagi pasti jamaah haji itu sangat menginginkan hajinya itu menjadi haji yang mabrur. Hanya yang jadi soal adalah pertama tentu saja apa sih tanda bahwa hajinya itu mabrur. Kemudian yang kedua tentu saja kemudian bagaimana cara untuk bisa meraih haji yang mabrur itu. Menarik apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti gitu di dalam syarah hadis. Di sana hadis Sunan Nasa'i. Di sana dikatakan bahwa min alamatil makbul atau min alamatil qabul, salah satu tanda dari diterimanya ibadah haji itu atau mabrur itu, kata beliau itu ayarji'a khairon mimma kana. Jadi dia kembali dengan posisi atau dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, dan tidak kembali kepada kemaksiatan gitu. Saya kira ini pengertian makbul yang ringkas tapi sangat tepat gitu, bahwa orang yang hajinya mabrur itu tanda paling nyatanya adalah dia lebih baik daripada dia sebelum dia berhaji. Nah, apa saja yang mestinya lebih baik? Yang pertama dan utama tentu saja adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali disampaikan bahwa tidak ada tema besar dari ibadah haji itu kecuali tauhid itu, karena memang itulah yang kita petik ya sebagai uswah hasanah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ya, istri dan anaknya itu, yang terwujud di dalam ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah itu, meskipun perintah Allah itu sekilas tampak sangat kejam atau sekilas tidak masuk akal, mereka laksanakan itu dengan sepenuh hati. Jadi ini yang mestinya ditangkap atau didapat oleh jamaah haji. Karena itu mestinya juga orang yang pulang dari ibadah haji itu keimanannya itu membuncah. Dia mestinya
mestinya itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang kemudian yang kedua ini bahwa dia lebih baik daripada sebelumnya. Buah dari keimanan yang membuncah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang ketaatan itu berwujud pada kesediaan dia untuk melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, sebanyak mungkin melaksanakan yang sunnah, sebanyak mungkin meninggalkan yang makruh, dan memilih yang mubah yang bermanfaat. Iya, Ustadz Ismail. Ya. Namun di tengah masyarakat itu kan ada semacam apa ya, disebut skeptis ya, dengan walaupun ini bukan gambaran umum ya, tapi ada lah gitu. Melihat gitu pejabat setelah pulang haji, ya, korupsinya jalan terus gitu ya, maksiatnya jalan terus. Nah, itu apa kira-kira penyebabnya? Kalaupun agak berubah sedikit ya nggak lama lah, sebulan 2 bulan mungkin masih terkondisikan, nanti balik lagi gitu. Ada apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, ini satu keadaan yang tentu saja sangat memprihatinkan. Bukan hanya haji, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Itu seperti seolah-olah tidak memiliki impact atau pengaruh terhadap kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, atau kehidupan nyata di luar ibadah. Sesungguhnya setiap ibadah itu dia harus memberikan impact, ya, memberikan pengaruh atau memberikan athar itu. Misalnya kalau puasa itu, kalau sholat itu kan disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya mencegah dari perbuatan fasik dan mungkar. Artinya kalau orang itu sholat dan sholat itu dilakukan dengan benar, maka dengan sholat itu tercegah dia melakukan perbuatan fasik dan mungkar itu. Jadi ada impact di situ. Begitu juga dengan puasa. Ketika puasa itu adalah perintah Allah untuk meninggalkan yang halal, ya, di siang hari bulan Ramadan, dan bisa kita lakukan, mestinya kita lebih bisa meninggalkan yang haram itu. Nah, tapi begitu juga dengan haji tadi, ya. Haji itu luar biasa keteladanan kepada seluruh perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi kenapa kok seperti seolah tidak nyambung gitu, ya? Jadi sholat saja jalan terus, bahkan ada ungkapan, ini saya kira ungkapan yang tentu saja patut untuk patut untuk sangat diperhatikan gitu. Pernah ada ini cerita tentang dunia pelacur gitu. Dia bilang Islam agamaku, sholat ibadahku, melacur pekerjaanku. Nah, gitu. Ini kan sesuatu yang sekilas orang melihat, wah ini bagus lah melacur tapi masih sholat, tapi kan jadi nggak nyambung gitu. Di mana peran sholat itu di dalam kegiatan dia? Termasuk juga yang tadi singgung bahwa negeri ini jamaah hajinya itu terbanyak di dunia. Disebut-sebutkan lebih dari 220.000. Dan sebagian dari mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah mereka-mereka yang berpangkat, para pejabat, cerdik pandai, orang kaya. Tapi kenapa di saat yang sama negeri kita ini, negeri yang mayoritas muslim itu ternyata dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi termasuk terbesar di dunia. Gitu. Bahkan yang terakhir juga ditambah dengan pelaku pinjol terbesar di dunia. Gitu. Kemudian pelacuran juga yang tidak terbesar tapi cukup menonjol dan sebagainya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kira memang ini yang jadi soal adalah kita sering menyebutnya dengan penghayatan gitu. Jadi rapuhnya atau lemahnya, tipisnya penghayatan terhadap substansi dari ibadah. Kita tahu ibadah itu tidak akan pernah lepas dari gerakan, ucapan gitu. Kalau simbol-simbol gitu. Dan gerakan dan ucapan itu ada berkenaan dengan simbol-simbol. Sebutlah misalnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat itu duduk di antara dua sujud itu kan kita mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Loh, kalau kita ini memahami betul
ucapan itu artinya kan kita itu minta maaf, kita minta ampun kepada Allah. Sadar bahwa kita ini bukanlah orang yang tidak bersalah, ada banyak salah. Mestinya kalau kita sudah minta maaf, jangan lagi bikin salah gitu. Nah yang terjadi kan kita Robbi Firli sepulang dari atau selesai dari sholat kita bikin salah lagi gitu. Jadi kan enggak ini gitu. Itu kalau kita hayati betul. Termasuk ketika kita itu sujud, posisi sujud ini adalah posisi di mana kita meletakkan muka itu pada titik yang sangat rendah. Ya, tidak ada titik yang lebih rendah kecuali titik menempel ke bumi itu. Posisi sangat rendah, lebih rendah dari, mohon maaf ini bagian dari pantat kita, yang itu biasanya dikonotasikan sebagai area dari tubuh kita yang kotor lah. Di situ ada lubang belakang, lubang depan itu tempat keluarnya kotoran. Jadi muka yang biasanya mewakili kedirian kita. Ya, kalau pas fotonya itu muka gitu, nggak pernah ada foto dada, apalagi perut atau kaki, nggak ada. Karena kaki, tangan itu tidak mewakili kedirian kita. Yang mewakili diri kita itu muka gitu. Dan muka pula yang selalu menjadi masalah katakanlah begitu. Apalagi kalau ibu-ibu kan pengen supaya glowing segala macam gitu. Tapi ketika kita sholat, kita letakkan bagian yang paling kita hormati, yang mewakili seluruh kedirian kita. Yang kalau kita ini dipandang cantik, dipandang gagah, yang muka kita. Kalau kita itu dipuja yang muka kita, kalau dihina yang muka kita, itu diletakkan pada titik yang sangat rendah. Itu artinya kan sebenarnya di hadapan Allah kita itu telah melakukan, menyatakan, merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari bagian tubuh kita yang sangat buruk itu, dengan pengakuan tentu saja itu bahwa kita ini hamba Allah yang mestinya tunduk kepada Allah. Seperti itu. Ya, mungkin sama dengan jumroh ya, itu kan sering disimbolkan pelemparan terhadap setan secara historisnya. Jadi ibadah itu semua penuh dengan simbolik-simbolik, apalagi ibadah haji. Ibadah haji ketika kita melempar jumroh tadi sudah disebut itu kan simbolisasi perlawanan terhadap setan gitu. Tapi setelah pulang masih berteman dengan setan. Mestinya sepulang dari tanah air dia melanjutkan perlawanan terhadap setan. Ya, apakah ada pengaruh sistem politik yang sekuler yang sudah berkarat ya di negeri-negeri Islam? Ya, artinya kadang-kadang pejabat-pejabat tuh tahu gitu ya bahwa ini nggak boleh. Gitu. Tapi ketika dia masuk dalam kekuasaan, ya mau tidak mau dia seolah-olah tidak bisa lepas dari sistem sekuler itu. Ada banyak faktor. Yang pertama mungkin saja itu pembimbingan yang tidak sempurna atau tidak lengkap, tidak masuk pada substansi itu, termasuk ketika khutbah Arafah itu, khutbah wukuf. Saya dengarkan beberapa itu memang agak nggak kena gitu loh. Jadi misalnya dalam khutbah yang kemarin saya dengarkan itu bukan soal tauhid dan keimanan, tapi kemudian larinya itu kepada sekedar birrul walidain gitu. Kalau sekedar birrul walidain itu malah sebenarnya jauh. Kalau orang tua itu sayang kepada anak, mestinya nggak mau dia sembelih itu. Atau kalau anak itu birrul walidain kepada ini, dia tidak akan mengatakan if'al ma tu'maru gitu. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kan itu tidak ada ini. Jadi sebenarnya kan tauhid. Jadi itu faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah yang bersangkutan itu sendiri yang mungkin tidak eager gitu, tidak punya kemauan untuk menggali substansi di balik seluruh manasik hajinya itu. Dan yang ketiga, saya setuju bahwa kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi. Jadi misalnya dia maunya berubah, tapi lingkungan tempat dia kerja misalnya itu memaksa dia untuk balik lagi kayak begitu, untuk korup lagi, untuk bersekutu di dalam kejahatan dan sebagainya. Sementara mungkin dia sendiri belum cukup kuat untuk meninggalkan itu semua. Akibatnya kemudian seperti ada pertentangan batin. Nah, walaupun itu sebenarnya sudah cukup bagus juga kalau ada pertentangan batin itu. Nah, itu yang membuat akhirnya kayak seperti wajah kita ini. Berarti perubahan yang kita butuhkan itu dari setelah menunaikan ibadah haji bukan sekedar perubahan individu, tapi juga perubahan
tatanan politik, tatanan sosial masyarakat, sehingga ketaatan dan ketakwaan itu semakin terjaga. Ya, dan itu harus didrive oleh orang yang paling memiliki kewenangan dan kekuasaan. Karena dengan kewenangan dan kekuasaan itu dia bisa melakukan banyak perubahan gitu. Dia kan tinggal perintah ini, perintah itu, seperti yang ada sekarang ini, perintah ini, perintah itu. Cuma sayangnya perintah-perintah itu perintah untuk kepentingan dia merusak macam-macam. Jadi kalau itu dilakukan, maka ibadah haji itu luar biasa gitu. Dan keluar biasaan ibadah haji itulah yang saya kira membuat ibadah haji itu cukup sekali gitu. Kan yang lainnya kan repetisi kan, sholat repetisi, puasa repetisi, kemudian zakat repetisi, udah sampai nisab dan haulnya setahun sekali bayar zakat. Sholat malah tiap hari terus. Tapi kalau haji kan sekali dalam seumur hidup. Jadi sekali dalam seumur harus ketangkap itu spiritnya atau core value-nya dari ibadah haji, tauhid itu. Kalau itu ketangkap, apalagi kemudian dia bisa mengalami sesuatu yang luar biasa pada saat dia wukuf di Arafah. Itu. Dan saya kira memang juga tidak sedikit mereka-mereka yang melakukan perubahan yang luar biasa sepulang dari ibadah haji. Iya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang haji mabrur. Inti dari ibadah apapun itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentunya kita berdoa dan berharap kepada para jamaah haji yang pulang ke negerinya masing-masing, ketaatannya semakin bertambah. Bukan hanya dalam aspek individu dan keluarga, tapi ketaatan yang totalitas. Karena itulah yang akan berbuah rahmatan lil alamin ketika Islam diterapkan secara totalitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.